Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dari tahun ke tahun. Engkau memahkotai tahun-tahun kami dengan rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami membuka hati, membawa hidup kami bagi Tuhan. Engkau berbicara bagi kami umat-Mu, gereja-Mu Bapa, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami membuka hidup kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Yonghia bagi yang merayakan saudara. Iya ini hujan ya di luar. Kita hari-hari ini saudara merayakan ya. Kemarin yang merayakan Imlek saya ucapkan ya selamat tahun baru. Imlek adalah sebuah perayaan ya, tradisi ya, yaitu tahun baru Chinese. Itu dirayakan sejak abad ke-14 sebelum Masehi ya, dan kita tahu bersama saudara dari tradisi kuno. Sejak dinasti Shang, Imlek itu dulu ada sebuah mitos yang berkembang bahwa di setiap akhir tahun dan menjelang Imlek itu dikenal dengan musim semi ya. Setiap mau datang musim semi ada monster yang selalu datang mengganggu atau kuasa jahat yang ingin mencuri hasil panen, ternak dan semuanya, dan itu dianggap membawa kesialan ya. Lalu satu saat saudara, kaisar itu bermimpi ada satu makhluk yang dapat menolong ya untuk mengusir kuasa jahat itu atau yang disebut dengan Nian ya. Itu dia mimpi ada makhluk yang mukanya berbentuk singa tapi badannya berbentuk naga. Dia suruh lukis dan akhirnya dibuat. Makanya setiap Imlek itu ada yang namanya barongsai. Lalu kenapa berbaju merah? Mereka percaya saudara pernah ketika ada satu anak kecil pakai baju merah. Lalu dilihatlah sama monster itu ya, dan monster itu lari tunggang langgang karena melihat warna merah itu. Jadi di situ disimpulkan bahwa warna merah itu warna yang ditakuti sama kuasa gelap. Menurut saudara itu benar atau tidak? Kuasa gelap takut sama warna merah? Halo? Kalau orangnya marah-marah, merah terus, malah didatangi setan toh. Ya, jadi nggak ada lah ya setan takut sama warna merah. Makanya hari ini saya pakai warna-warni karena semua warna itu baik dari Tuhan. Amin. Lalu di Imlek itu pun selalu ada tradisi kue yang manis-manis, saudara ya. Itu melambangkan supaya tahun yang baru itu semua mengalami yang manis. Ya, padahal kalau kita makan manis-manis, kita jadi manis enggak? Iya, jadi manis. Dia bad. Ya, alias kencing manis yang ada, bukan hidupnya jadi manis. Lalu selalu ada kue ranjang, kue keranjang itu ya. Kenapa saudara? Manis pertama supaya hidupnya jadi manis, nasibnya jadi manis. Tapi kue keranjang itu dibuat dari beras ketan. Ya, sehingga dia lengket. Itu melambangkan setiap Imlek itu harus ada supaya mempererat tali persaudaraan. Tali silaturahmi ya. Padahal sekarang pinjam 100 dulu. Supaya tali silaturahmi tidak terputus. Nah, di Imlek itu juga ada angpau yang artinya amplop merah. Ya, setiap kali Imlek itu kita yang sudah menikah, punya penghasilan, harus memberi kepada orang yang belum menikah, yang belum punya penghasilan, juga kepada orang tua. Kalau itu bagus saudara tradisinya ya, supaya ketika kita dapat berkat kita harus ingat juga untuk berbagi ya. Baik, tetapi ada hal-hal yang ya tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Contoh kalau Imlek itu dipercaya berkat sedang datang, jadi tidak boleh nyapu. Supaya berkatnya tidak tersapu. Di sini ada yang masih melakukan itu?
Ayo angkat tangan yang Imlek tidak boleh nyapu. Bertobat saudara. Ya, nanti saya akan terangkan kenapa saudara. Walaupun kita nyapu, ya kalau memang ya berkat itu datang dari Tuhan, bukan soal kita nyapu atau tidak nyapu. Jadi maaf ya kalau doginya pup pas Imlek tidak boleh Ayo. Ya. Lalu saudara, Imlek berkembang terus sampai akhirnya menjadi sebuah perayaan ya. Jadi jangan percaya ya pakai baju merah supaya setan nggak datang. Lalu tempel kertas merah supaya setan lari. Semua yang berbau merah. Nah hari ini saudara, kita tahu bersama bahwa Imlek itu terkesan tentang keberuntungan, keberhasilan, menolak semua hal-hal yang kemalangan, menolak semua hal-hal yang berbau kesialan, sehingga kita berdoa sepanjang tahun ke depan pokoknya kita menikmati yang manis, yang baik, keberuntungan, keberhasilan. Tapi saya mau tanya saudara, apakah hidup ini akan enak-enak terus? Memang kita berharap yang baik. Tapi saya ingin kita mengubah konsep kita saudara. Rasul Paulus itu berkata begini loh. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna daripada segalanya. Penting bagi kita untuk memperbaiki konsep kita tentang keberuntungan dan kesialan di hidup ini. Karena orang berpikir pokoknya untung itu kalau baik terus, usaha nggak pernah rugi, pokoknya untung terus itu yang baik. Dan di setiap Imlek itu kita selalu berdoanya begitu loh saudara. Tapi ternyata bagi kita konsep beruntung itu apa, dan di mata Tuhan konsep beruntung itu juga apa, kita harus belajar hari ini. Ada satu kisah ya, jadi ceritanya begini saudara. Ada seorang petani, dia hidup ya, berapa tahun yang lalu ceritanya. Petani ini hanya memiliki 1 ekor kuda untuk dapat penghasilan. Dia dan anaknya itu kalau bekerja mereka memakai kuda ini di kebun mereka. Satu saat kuda yang hanya satu-satunya ini lepas dan lari pergi ke hutan. Menurut saudara sial atau untung? Halo? Ayo ngomong aja gak apa-apa. Kalau benar gak dapat sepeda, kalau salah juga tidak dihukum. Saya ini kepanasan saudara di sini karena memang nih lampu ini panas saudara ya. Tapi gak apa-apa, begitulah ya nasib menjadi YouTuber. Ini untuk syuting, kepentingan syuting. Menurut saudara, tapi tolong saudara juga bekerja sama dengan saya supaya saya nggak lama kepanasan di sini, ya. Kalau dia punya 1 ekor kuda yang hanya satu-satunya untuk bekerja dan mencari nafkah, tiba-tiba kudanya lepas. Kira-kira itu malang atau untung? Semua menjawab malang. Benar. Lalu seluruh warga yang ada di daerah itu datang ke rumah petani ini. Mengucapkan bela sungkawa, turut bersedih atas kemalangan yang menimpanya. Petaninya itu menjawab begini kepada seluruh warga tetangganya yang datang. Oh, terima kasih ya. Tapi itu bisa jadi kemalangan, namun bisa juga jadi keberuntungan. Jadi jangan cepat-cepat menilai bahwa itu malang atau itu untung. Karena ada kemalangan yang membawa keuntungan, sebaliknya ada keuntungan yang membawa kemalangan. Enggak berapa lama petani itu berkata begitu, tiba-tiba kuda itu balik. Dan bukan hanya balik, dia membawa 100 ekor kuda liar yang di hutan masuk ke dalam kandang. Wow enggak? Menurut saudara itu untung? Seneng enggak? Pret. Tadi semua bilang itu malang. Ya, benar, tetangganya semua datang. Datang mengucapkan apa? Turut bersuka
cita. Karena ternyata kuda yang pergi itu membawa 100 ekor kuda liar. Berarti untung dah. Wih, untung ya. Petani itu menjawab lagi kepada tetangganya, jangan cepat-cepat ngomong begitu. Karena itu bisa jadi keuntungan, tapi bisa juga menjadi kemalangan. Semua itu Tuhan turut bekerja. Akhirnya anaknya mulai melatih kuda liar itu. Ketika anaknya melatih kuda liar, jatuh dia dari kuda, kakinya patah. Lalu orang-orang lagi datang kepada petani itu mengucapkan apa? Itu malang atau untung? Anaknya kakinya patah. Malang lagi toh? Petaninya jawab kepada mereka, jangan buru-buru menghakimi. Karena itu belum tentu malang, juga belum tentu untung. Oh begitu ya, iya mereka pulang. Tiba-tiba ada perang yang terjadi. Diumumkanlah semua laki-laki yang berumur ya 12 tahun ke atas wajib militer dan akan dikirim ke medan peperangan. Tapi karena anak petani lagi patah kaki, dia tidak di untung atau malang. Jadi hidup ini persoalan untung atau malang, rugi atau sial atau seneng, itu semua kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan cepat-cepat engkau menilai sesuatu yang kelihatannya tidak enak, sesuatu yang kelihatannya buruk, oh ini malang. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tidak janjian dengan WL-nya tadi loh. Ya, ayat yang akan saya bahas di sini adalah Roma 8 ayat yang ke-28, Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa di sana ya, kita sudah hafal semua ayat ini, Saudara. Kita baca yuk, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita nggak perlu sekarang mengukur, oh malang itu begini, oh rugi itu begini, oh untung itu kalau saya dapat duit banyak, oh anu itu begini, oh ini tuh begitu. Waktu kita ikut Tuhan, kita harus percaya. Yang pertama, rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Tetapi apakah yang terbaik itu senang-senang terus? Hello? Ya, kan tidak, Saudara. Ya, apakah yang terbaik itu? Oh, kita ini pokoknya happy terus, nggak ada masalah. Pokoknya hidup kita tertawa terus, tidak pernah akan mengalami hal-hal yang pahit. Ayat ini dengan jelas berkata, waktu kita dipanggil masuk di dalam rencana Tuhan, kita harus percaya dulu bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Ya. Lalu yang kedua yang harus kita percayai bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala perkara. Di situ dikatakan begini, Tuhan itu turut bekerja dalam semua yang baik, semua yang untung bagi kebaikan kita. No, Saudara. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara, sesuatu. Berarti bukan hanya yang baik menurut konsep kita. Makanya ketika Rasul Paulus ada di dalam Kristus, apa yang dia katakan? Kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, Saudara. Rasul Paulus berkata begini, Saudara. Tetapi yang dahulu, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa?
Kristus. Nah, penting di sini kita memahami sebuah konsep tentang untung itu apa. Sebab waktu Paulus belum berada dalam Kristus, bagi dia kalau dia bunuh orang Kristen itu sebuah keuntungan. Bagi agamanya, bagi kepercayaannya, dia dapat upah kalau bunuh orang. Padahal kan itu gila. Tapi namanya saja orang yang tidak mengerti kebenaran. Saudara, tidak semua yang dari Tuhan itu menurut kita tidak baik, ya, itu memang tidak baik. Sebaliknya yang baik dari dunia ini belum tentu itu di mata Tuhan baik. Saya dulu pernah bersaksi ada seorang jemaat Mesbah doa, Bu, saya ini dulu hidup miskin sama suami, ya bukan miskin lah, kami itu pokoknya pas-pasan hidupnya. Lalu kami berdua berdoa, ketika hidup pas-pasan, suami saya itu rajin berdoa. Kami punya mesbah keluarga, kami berdoa, Bu, lalu kami minta sama Tuhan untuk diberkati. Lebih lagi, tiba-tiba suami saya dapat pekerjaan di Jakarta. Jadi dari daerah dia harus selalu bolak-balik Jakarta ke daerah itu. Awal-awal masih bagus, suaminya masih doa, masih pulang, masih baca firman. Lama-lama ternyata di Jakarta ketemu temen. Diajak ke night club. Ya. Lalu bukan cuma diajak ke night club, mulai ya jatuh di dalam dosa. Lalu tiba-tiba suami istrinya ini berasa, kok suamiku sekarang beda ya, nggak mau doa, diajak doa selalu alasan capek lah apalah. Ditanya sama istrinya, aku rasa kamu sekarang lain loh. Marah saudara, orang tuh kalau dosa ditanya marah. Jadi bapak-bapak kalau ditanya marah tuh pasti tuh, yakin lah ibu-ibu. Karena kalau dia nggak berdosa biasa aja keles. Ya, marah, kamu kenapa sih? Itu biasanya bener. Akhirnya istrinya enggak mau ribut, ya sudah dia berdoa, Tuhan kalau memang benar suamiku ini sejak dapat pekerjaan itu mereka bisa beli mobil, bisa beli rumah yang lebih bagus, kondisi keuangannya melejit. Tapi suaminya jatuh dalam dosa. Beruntung enggak? Menurut saudara itu untung enggak? Enggak usah pura-pura. Tambah rumah, tambah mobil, untung? Suami jatuh dalam dosa, untung enggak? Ya, akhirnya saudara, istrinya berdoa, Tuhan, kalau memang suamiku itu macam-macam, tolong Tuhan bukakan. Jadi istri-istri, kalau kau curiga sama suamimu, enggak usah banyak tanya, doa saja sama Tuhan. Karena Tuhan itu mendengar doa orang yang teraniaya. Makanya bapak-bapak jangan sering-sering kau aniaya istrimu, amin. Kalau dia berdoa didengar Tuhan. Hati-hati. Istrinya berdoa. Tiba-tiba suaminya mau pulang dari Jakarta, foto di hotel pakai kacamata hitam. Sayang, aku pulang, kangen sama kamu. Nanti siang ketemu ya. Istrinya lihat, ih ganteng banget suamiku. Digedein, ih di kacamatanya ada cewek duduk di depannya pakai rok mini. Ini kisah nyata loh saudara. Kisah nyata ini. Orangnya ada dan dia cerita ke saya. Suami istrinya lihat di screenshot, ih kok ada cewek ya di kacamata hitamnya. Makanya hati-hati bapak-bapak. Kalau mau bohong itu harus pinter. Kalau nggak pinter ketahuan kau. Tapi sepintar apapun kau sembunyi bohongmu, kalau istrimu berdoa, Tuhan bukakan. Amin. Lalu ditanya sama istrinya, say itu sorry ya, kok di kacamata hitammu ada mantul gambar cewek pakai rok mini duduk di depanmu. Barulah dia lihat, ih benar jawabannya apa? Makanya tadi malam aku terasa ada setan masuk ke kamar ini. Ya, pinter sekali ngelesnya ini bapak saudara. Lalu istrinya bilang, sudah terbang aja dulu, kita selesaikan di sini. Itu kalau bapaknya pilot kayaknya sudah mau landing dia terbang lagi, enggak jadi landing. Karena ditunggu istri untuk menyelesaikan. Akhirnya datang, mereka bicara, berantem hebat.
Akhirnya suaminya mengaku. Setiap kali ke Jakarta, awalnya diajak teman bisnisnya pergi ke nightclub, lihat perempuan-perempuan nari-nari. Karena tertarik dengan tariannya, perempuan diajak ke hotel. Jadi sekarang setiap kali ke Jakarta, pasti langsung ajak penari itu masuk ke hotel. Istrinya nangis, dia bilang, Tuhan, dia bilang sama suaminya, aku mau berdoa supaya Tuhan ambil pekerjaan itu. Aku lebih suka hidup kita yang dulu walaupun pas-pasan. Tapi kamu mau doa, kamu jadi imam yang benar di dalam rumah tangga. Aku tidak menginginkan semua ini. Istrinya berdoa, tiba-tiba kontraknya diputus sama perusahaan itu. Lalu suaminya kembali, singkat cerita untung dia bertobat. Istrinya bilang, ayo kita dengar mesbah doa lagi. Ya di tempatnya Ibu Debbie, mereka nonton ya. Akhirnya tiap hari mereka berdoa, mereka dipulihkan Tuhan. 3 tahun suaminya gak dapat pekerjaan. Tapi itu kembali membuat dia bertobat. Saudara, menurut kita keuntungan itu seperti apa? Kalau konotasimu bahwa beruntung itu engkau diberkati dalam hal uang, materi, maaf, setan juga bisa kasih. Amin. Dan akhirnya saudara ketika dia berdoa, istrinya bilang, saya berdoa supaya Tuhan kasih kamu pekerjaan lagi, tapi tidak jauh-jauh. Karena menurut Alkitab suami istri itu tidak boleh hidup berjauhan. Kecuali hanya untuk berdoa atau berpuasa 3 hari. Tapi kalau selama-lamanya begitu berbulan-bulan pasti terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya, akhirnya dipulihkan Tuhan. Mereka kembali 3 tahun tidak ada pekerjaan, membuat suaminya bertobat. Puji Tuhan, akhirnya dikasih pekerjaan, mereka hidup satu kota. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang berbau dosa. Nah, konsep kita tentang beruntung itu apa, saudara? Mari kita percaya bahwa keberuntungan itu, makanya Rasul Paulus bilang di Filipi 3 tadi ayat 7, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ini kuanggap rugi. Saudara, kita perlu punya pemahaman konsep yang benar tentang keuntungan, supaya kita nggak main tengking, ya. Ada masalah dikit ditengking, marah. Coba kalau petani tadi waktu kudanya pergi, terus dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Aku cuma punya kuda 1 loh. Kenapa engkau biarkan kuda itu lepas? Ya kan? Tapi ternyata dia bilang, yang menurutku itu malang bisa jadi Tuhan rubah jadi kebaikan. Dan benar tiba-tiba kudanya pulang membawa teman-temannya, ya, anaknya melatih kuda itu jatuh dari kuda, kakinya patah. Semua orang berkata, aduh malang banget, kasihan kakinya patah. Ternyata setelah itu ada perang wajib militer, anaknya tidak terpilih. Saya ingat kisah dari seorang astronot dulu, dia punya kerinduan untuk berangkat keluar angkasa. Dia sudah berdoa, dia meminta kepada Tuhan, sudah ikut seleksi, tinggal 1 tok. Dia batal gak bisa berangkat. Saat itu dia marah besar, kenapa saya Tuhan? Ini kerinduanku dari dulu, kenapa engkau gak berangkatkan saya? Tapi ya sudah, dia harus belajar menerima keadaan itu. Ketika dia lihat peluncuran pesawat ulang-alik di depan mata, baru naik berapa lama meledak di udara. Baru dia bilang, terima kasih Tuhan. Apa yang dulu merupakan kemalangan bagiku, ternyata Tuhan yang lebih tahu hidup kita nih ke depan seperti apa, amin. Makanya jangan buru-buru salahkan Tuhan. Satu hal yang harus kita percaya bahwa ketika kita terpanggil masuk dalam rencana Allah. Yang pertama rencana Tuhan itu yang terbaik. Yang kedua bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Baik itu yang merupakan keuntungan, yang merupakan kemalangan. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan
kita. Tidak selalu yang baik itu ya yang menurut kita enak. Loh, kalau saudara punya anak saudara, tiba-tiba dia minta ya, kita nih punya uang sekarang. Anak kita bilang, aku mau ya mam, uang jajanku satu hari ke sekolah 1 juta. Saudara bisa kasih, tapi saudara mau kasih dia satu hari 1 juta? Tidak kan? Ya saya enggak mau. Ya kenapa? Ya karena itu enggak baik bagi kamu. Yang ada nanti kamu enggak ke sekolah. Kamu pergi ke tempat yang lain. Anak saya yang masih kecil sampai sekarang yang perempuan, dia ke sekolah naik ojek. Marah saudara, mami tuh ya aku hujan loh kebasahan, yo pakai mantel hujan. Tetapi kan gini teman-temanku diantar pakai mobil. Dulu kakakmu semua sampai lulus SMA naik ojek. Kamu harus lulus dulu sampai kamu lulus naik ojek terus. Nanti kalau sudah baru bisa pakai mobil. Itu sudah aturannya saya. Dan kakakmu 2 juga begitu dulu. Jadi kamu enggak boleh melanggar. Kasihan enggak saudara? Kalau saudara, dia cantik loh. Anak saya itu cantik banget loh. Kayak maminya. Masalah buat lo. Ya, cantik saudara. Tapi ke sekolah naik ojek. Kalau pulang panas loh mam. Panas banget. Kulitku rusak. Enggak. Nikmati saja dulu proses itu. Kan sebentar lagi lulus. Marah tiap hujan dingin gini. Jalani dulu mami jalan kaki ke sekolah. Kamu lebih bersyukur naik ojek. Kadang tukang ojeknya jaketnya bau. Enggak apa-apa. Musim hujan mungkin enggak kering dijemur. Saya enggak mau saudara. Saya bisa suruh orang anterin dia tiap hari pakai sopir apa. Tapi saya enggak mau melakukan itu. Karena saya tahu yang terbaik buat anak saya. Dia harus merasakan kesusahan. Ya saya bilang dulu kakakmu itu loh waktu sekolah SMP malah. Ya naik jalan kaki dulu ke depan komplek. Naik ojek, naik angkot ke sekolah. Marah-marah, duduknya miring, pusing aku. Belum terbiasa, kalau sudah terbiasa enggak. Ya, lama-lama sudah terbiasa duduk miring. Ke gereja naik mobil pribadi duduk lurus. Pusing aku duduk lurus mam. Kenapa biasa duduk miring di angkot? Saya bilang oh udah biasa susah. Baik itu saudara. Jadi ya jangan menganggap yang baik buat kita itu semua baik di mata Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Daud berkata, aku menderita itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Tapi manusia tidak mau menderita. Maunya yang enak-enak. Ya datang sama pendeta, bu saya ini lagi ada masalah. Terus doain dong biar cepat keluar. Kagak. Ya, saya tidak akan berdoa supaya masalahnya cepat selesai. Tapi saya mau berdoa supaya kamu nangkep maksud Tuhan di balik masalah yang sedang kamu hadapi. Kalau kamu sudah nangkep, maka Tuhan akan meluluskan. Bagi Tuhan menjawab doamu itu tidak sulit saudara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Mungkin semuanya bagi Tuhan. Dia hanya berfirman, jadi. Tapi di balik setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan sedang berbicara. Dia mau kita nangkep, dia mau kita mengerti apa maksudnya di balik masalah yang sedang kita hadapi. Makanya jangan cepat-cepat minta keluar dari masalah itu. Karena itu ya Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab kalau sudah tiba waktunya orang itu lulus ujian. Ya, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Ayat itu tidak bilang begini loh. Berbahagialah orang yang keluar dari pencobaan. Enggak. Berbahagialah orang yang bertahan. Kita itu bisa bertahan saja dalam pencobaan kita itu sudah berbahagia loh. Katakan amin. Ya.
Sudah bahagia kita, makanya jangan buru-buru minta keluar. Tapi bilang, Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan. Sampai tiba waktunya, time limitnya Tuhan itu ada saudara. Kalau sudah selesai, aku percaya, aku mengerti rencana Tuhan, aku dapat proses Tuhan. Saya ini saudara, saya mengalami indahnya ikut Tuhan itu. Kalau orang bilang berkat itu ya baru setelah pandemi ini. Ya sama kita dengan Pak Michael. Tapi dalam perjalanan pengiringan saya ikut Tuhan, semuanya tidak enak bagi daging. Menderita. Tapi saya tidak menyebut itu kemalangan. Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya. Saya sering ngomong loh sama suami saya. Kita bersyukur dibentuk Tuhan ya. Kalau kira-kira Tuhan berkati kita seperti sekarang ini 10 tahun yang lalu. Wah kita udah berubah hidupnya saudara. Mungkin saya nggak mau lagi diundang Bapak ke sini. Saya sudah punya uang banyak. Ngapain saya pelayanan? Saya ini kemarin dari Makassar, pelayanan di Makassar, terbang ke Semarang, dari Semarang saya ke Solo, dari Solo saya ke sini. Ya, ditanya capek nggak? Capek. Tapi aku mau bercapek-capek di ladang Tuhan daripada bercapek-capek di dunia, amin. Karena aku tahu upah mahkota yang disediakan Tuhan itu luar biasa, amin. Kalau kita ini diberkati 10 tahun yang lalu, seperti sekarang ini, ya mungkin saya tidak seperti ini saudara. Saya enggak mau lagi diundang khotbah, enggak lah, saya enggak khotbah sekarang. Nikmati uang dari YouTube aja. Jalan-jalan terus saya. Ya, tapi kan karena Tuhan mempersiapkan. Berkat yang kami terima pun saya enggak berani pakai untuk saya sembarangan. Saya tahu itu titipan Tuhan yang harus kita salurkan juga untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Ibu kok enggak beli mobil Mercy? Bisa saya beli Mercy, bisa. Bisa saudara, sangat bisa. Tapi buat apa? Ya, sudah cukup mobil yang nyaman, kita pelayanan cukup. Tapi bukan untuk gengsi-gengsian atau sombong-sombongan. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu kita dapat berkat seperti sekarang ini, ya udah saya sudah pakai Mercy nih. Ya, untuk sombongan. Tapi tidak saudara. Jadi Tuhan itu juga pun tahu apa yang kami lakukan hari ini. Saya minggu depan ke Jepang, diajak orang, tiket dibeliin, semua disediakan. Bulan Maret saya ke Amerika 1 bulan, dikasih tiket bisnis kelas Qatar. Jadi kalau saya foto di IG jangan ada yang komen ya. Pendeta hedon, maaf itu berkat. Saya tinggal menikmati aja, udah difoto Bu, tiket sudah siap ya, bisnis kelas Qatar. Kalau pakai duit saya beli itu, aduh mikir saya 1000 kali. Ya, mending buat kasih makan anak-anak di sekolah misi itu 1 bulan punya itu. Tapi Tuhan tahu kan, Dia tetap tahu hidup kita. Ya Tuhan tahu saudara, makanya enggak usah banyak rekayasa sama Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang diproses, jalani itu. Sebagai satu hal yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Jangan buru-buru menilai ini malang, ini untung. Apalagi Imlek begini doanya semua, pokoknya yang baik-baik. Begitu datang masalah besok, loh kemarin aku berdoa Imlek untuk baik, kok ini sudah tidak baik? Hello, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh terpanggil masuk ke dalam rencana Tuhan. Yang mengerikan itu kalau engkau nggak pernah ada masalah. Hidupnya aman-aman terus, duitnya banyak. Alkitab bilang orang fasik berdiri di tempat yang licin. Sekali dia terpeleset, hancur, habis, tergelincir, binasa. Kalau ada masalah bilang terima kasih Tuhan. Engkau sayang kepadaku. Engkau turut bekerja bagiku. Karena waktunya sudah habis, saya undang para imam musik maju. Saudara, mari kita mengubah paradigma kita seturut dengan firman. Saya pengen kita baca dulu tadi, lanjutkan Filipi pasal yang ketiga. Apa yang Rasul Paulus tulis di sana, ayat yang ke-8 dia berkata di sini saudara. Malahan apa?
ayat yang ke-8 dia bilang, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia daripada segala-galanya. Oleh karena dialah aku apa? Telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9 kita baca bersama 1, 2, 3. Dan berada di dalam dia, ya bukan dengan apa? Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan ya berdasarkan kasih karunia Tuhan kepada kita saudara. Bahkan Rasul Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap untung sekarang ku lepas. Karena ternyata mengikut Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Keadaan yang sedang engkau alami, jangan anggap itu sebagai satu kemalangan. Sekalipun orang di sekelilingmu berkata, sungguh malang hidupmu, malang nasibmu. Tapi bilang kepada dirimu sendiri, aku punya Tuhan yang hebat, yang turut bekerja dalam segala keadaan, yang turut bekerja bagi kebaikanku Tuhan. Asal aku mau sungguh-sungguh hidup terpanggil dalam rencana Tuhan. Kami percaya engkau turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup mengubah kemalangan menjadi keuntungan. Sebaliknya saudara, apa yang merupakan keuntungan bagimu itu bisa menjadi kemalangan di mata Tuhan. Mari hari ini katakan, Tuhan ajar kami punya konsep yang benar tentang hidup ini. Supaya kami mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Angkat hatimu pada Tuhan hari ini saudara. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.